Baiklah, kita masuk pada part yang ke-20 ataupun pada video yang ke-20, di mana di sini kita akan melakukan validasi ataupun validasi hapus data. Nah, jadi kita masuk ke bagian ataupun pada bagian web kita login terlebih dahulu. Nah, jadi di bagian tabel peminjaman ini di mana kita akan melakukan validasi hapus data. Nah, jadi di bagian ataupun pada kolom yang ketiga ini, di mana datanya itu sudah dikembalikan, sudah diserahkan dan diterima. Nah, ini tanggal pengembaliannya. Nah, jadi yang ingin kita buat di sini adalah di mana pada saat datanya sudah dikembalikan, maka tidak ada lagi yang namanya data itu diedit ataupun diupdate dan data itu dihapus. Nah, jadi yang kita mau adalah di mana apabila datanya sudah dikembalikan ataupun sudah diserahkan ataupun diterima oleh admin, di mana data tersebut tidak bisa diedit dan tidak dihapus. Nah, jadi sedangkan data-data yang di atas ini, di mana datanya itu kalau data yang ini datanya belum disimpan permanen ya, dan belum ditambahkan di bagian detail peminjamannya. Sedangkan untuk data yang kedua ini, di mana datanya sudah simpannya, sudah disimpan, hanya belum sudah diserahkan ya, sudah diserahkan hanya belum dikembalikan, seperti ini. Nah, jadi langkah yang ataupun tujuan pada video ini, di mana kita akan membuatkan validasi hapus data, di mana apabila datanya sudah diserahkan ataupun statusnya sudah dikembalikan, maka data itu tidak bisa diedit ataupun dihapus. Nah, oke, kita masuk ataupun kita langsung saja masuk ke bagian Visual Studio Code-nya. Nah, jadi di bagian ini tadi dia akan mengidentifikasi sesuai status ya, status yang ada di sini, di mana dia mengidentifikasikan sesuai dengan status apakah datanya tersebut sudah dikembalikan ataupun sudah diserahkan. Nah, di sini kita menuju ke bagian Visual Studio Code-nya, di bagian sini. Nah, kemudian di bagian transaksi ini kita coba scroll di bagian atas. Nah, jadi ini kita ambil yang di bagian ini, bagian status ini. Kemudian kita menuju ke bagian beranda. Kita pencarian saja data peminjaman. Data peminjam. Kita scroll ke bagian atas ya. Jadi di sini kita menuju ke tombol hapusnya di bagian sini, ya, persis di bagian sini. Kita coba ya, kita pastikan di bagian sini ya. Ya, kita scroll ke bawah. Ya, persis di bagian sini kita pastikan. Ya, seperti ini. Kita kasih ke atas lagi ya. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya ini kita coba cek lagi di bagian atasnya untuk tag PHP, kemudian variabel STT, variabel STTS ya. STTS variabel status, kita biarkan saja STT variabel status. Nah, jadi 0 ini dimana dia belum diserahkan, berarti tombol hapus dan ubah ini dia menampilkan ya. Berarti kita copy yang di bagian sini, kita cut, kemudian kita letakkan di bagian echo-nya ini ya, seperti ini. Kemudian untuk tag PHP-nya di sini kita tutup, lalu kita buka di bagian sini.
Ya, seperti ini. Nanti buat guys juga hari ini. Oh ya, kemudian untuk di bagian case-nya ini dimana sudah diserahkan. Nah, jadi apabila datanya sudah diserahkan, berarti tidak bisa menghapusnya lagi ya. Nah, untuk di bagian ini kita biarkan saja, karena memang datanya itu sudah diserahkan. Lalu di bagian 2 ini data sudah dikembalikan, kita biarkan saja, karena memang sesuai dengan topik yang tadi, dimana apabila datanya sudah diserahkan ataupun sudah dikembalikan, maka untuk update dan hapusnya tidak bisa ya. Berarti secara otomatis di sini kita biarkan kosong. Kemudian di bagian case 3, di mana di sini keterangannya itu dibatalkan. Nah, berarti dibatalkan ini dia masih bisa untuk mengupdate datanya. Di sini kita ambil lagi scriptnya yang ini. Kemudian kita letakkan di bagian echo-nya ini. Ya, seperti ini. Kemudian di atas ini kita buka tutup tag PHP, kemudian di bagian ini kita buka tag PHP. Ya, seperti ini. Kemudian default hilang. Nah, jadi untuk default ini karena memang datanya hilang, berarti secara otomatis bisa diupdate ya. Berarti sini kita letakkan di sini. Kemudian kita buka tag PHP-nya. Untuk tag PHP, kemudian kita tutup di bagian sini. Ya, persis di bawah sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita save. Lalu kita coba jalankan. Kita coba lihat hasilnya. Dia tidak berubah ya. Buku telah dikembalikan. Berarti ada kesalahan yang di sini. Kita coba cek kembali. Oh iya, di bagian sini kita coba lihat di bagian statusnya ini. Statusnya ini kita ambil yang di bagian IDP. Kita ambil yang variabel ini ya. Kemudian di dalam ini kita ubah menjadi status. Lalu kita coba save as. Lalu kita coba refresh. Nah, jadi seperti ini ya, dimana apabila datanya itu sudah diserahkan ataupun dikembalikan, maka secara otomatis tombol update dan tombol hapusnya ini tidak ditampilkan, karena memang tadi dimana sudah dijelaskan sebelumnya itu, apabila data buku ataupun buku sudah diserahkan dan sudah dikembalikan, maka tombol yang ada di sini tidak ditampilkan, karena memang setelah datanya sudah diserahkan, tidak mungkin datanya kita edit kembali ataupun kita hapus. Ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi langkah yang selanjutnya ini dimana di sini untuk tombolnya kita tampilkan ya. Kita tampilkan untuk tombol update dan tombol hapusnya. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah dimana walaupun tombol hapus dan tombol simpan ini ditampilkan, pada saat kita klik tombol update-nya, maka tidak bisa menampilkan seperti ini ya, pada tampilan ataupun pada status yang sudah diserahkan dan sudah dikembalikan. Nah, pada saat kita klik, dia tidak bisa menampilkan ataupun kita tidak bisa menghapus ya untuk update dan hapusnya. Nah, oke. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya ini. Nah, kemudian di bagian ini kita ambil lagi untuk kedua tombolnya ini, tombol update dan tombol hapusnya. Kita copy, kemudian kita letakkan persis di bagian ini, di bagian echo. Nah, jadi kita buka dulu, tutup tag PHP-nya.
kemudian kita paste di bagian sini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk dia punya data toggle-nya, di sini kita hapus sampai pada bagian sini. Ya, sampai dalam keadaan seperti semula ya. Ini kita hapus sampai pada bagian bagian sini ya, href. Kemudian ini juga kita hapus sampai pada bagian sini. Tanpa pagar ya, seperti ini. Untuk warnanya kita biarkan saja. Lalu kemudian di depan ataupun di persis di bagian warna ini kita taruhkan disable. Kemudian kita save as, lalu kita coba jalankan ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Coba refresh di bagian peminjaman. Nah, seperti ini. Ini sudah tidak berfungsi lagi ya. Ini sudah tidak berfungsi lagi untuk tombol update dan tombol untuk hapusnya. Seperti ini. Kemudian tadi kan kita coba cek kembali lagi ya. Di bagian sini kan untuk pewarnaannya ini kelihatan sama persis ya dengan tombol yang di atas itu. Nah, jadi biasanya itu apabila tombolnya itu tidak berfungsi, dia untuk warnanya itu kelihatan agak buram ya, agak keputih-putihan seperti itu, dimana menunjukkan bahwa tombol tersebut tidak berfungsi. Nah, jadi sedangkan untuk tombolnya ini kelihatan sama persis dengan tombol yang fungsinya itu masih aktif seperti yang di atas ini. Nah, berarti kita coba cek kembali. Berarti untuk disable-nya ini kita letakkan di dalam kelasnya ini. Ya, kita letakkan di dalam kelas, kita pindahkan semuanya. Lalu kita coba save as, lalu kita coba jalankan dan lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nah, pada saat kita klik, dia tidak bisa perubahan kursornya berbeda ya. Pada saat kita menuju ke bagian tombol yang masih aktif, dia berubah menjadi kursornya itu berubah menjadi tangan tujuh seperti ini ya. Pada saat kita menuju ke bagian tombol yang sudah disable ataupun tombol yang tidak berfungsi, dia tidak berubah apa-apa. Nah, jadi seperti ini ya untuk di bagian disable-nya, seperti ini. Kemudian selanjutnya ini kita menuju ke bagian case yang kedua ini, dimana sudah dikembalikan. Ini kita ambil lagi untuk dua buah tombolnya ini, kemudian kita letakkan di bagian case yang kedua ini sudah dikembalikan. Ini kita pastikan di bagian sini ya, seperti ini. Kemudian kita matikan PHP-nya, tag PHP-nya seperti ini. Kemudian kita save, lalu kita coba refresh ya, maka dia seperti ini. Oh ya, ini kelihatan berbeda ya. Oke, kita coba cek kembali di bagian yang kedua. Ini ada pendebelan.
kita coba cek. Oh iya, di sini kita lupa tutup PHP-nya ya. Ya, seperti ini. Kemudian pada saat kita refresh, maka dia tampilan seperti ini. Ya. Oke. Untuk di bagian ini sudah ya. Untuk tombol edit, update dan hapusnya sudah kita matikan pada saat datanya itu sudah disediakan dan sudah dikembalikan. Kita kembali ke bagian Visual Studio Code-nya. Nah, jadi kemudian di bagian ini ya. Jadi di bagian delete ini kan dimana dia menghapus ya untuk bagian tabel ini. Kita menuju ke bagian delete. Kita minimasi dulu. Di bagian delete pinjam. Ya, di bagian sini. Nah, jadi di bagian delete pinjam ini dimana dia menghapus delete from pinjam, ID pinjam, dimana dia menghapus bagian ini di bagian tabel pinjam ini, dimana dia menghapus bagian ini. Nah, kalaupun dia menghapus pada bagian ini, secara otomatis data yang ada di dalam detail peminjaman ini akan ikut terhapus juga, ya, karena memang data ini dengan data yang ada di depan ini, dimana mereka satu kesatuan. Nah, jadi pada saat kita klik ataupun menghapus data ini, maka dia akan menghapus data yang ada di tabel ini dan juga akan menghapus detail peminjaman seperti ini. Sedangkan di sini kan datanya sudah ada ya. Di sini datanya sudah ada. Berarti secara otomatis datanya ini juga akan ikut terhapus di detail peminjamannya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan membuatkan satu buah form lagi agar datanya yang ada di detail ini tidak ikut terhapus. Seperti itu. Nah, kemudian kita ambil yang di bagian ini. Kemudian kita pastikan di bawahnya. Nah, jadi untuk di from pinjam ini, delete from detail, kita save. Lalu kita menuju ke bagian tabelnya di bagian websitenya. Kita coba refresh. Nah, jadi ini kan datanya belum terisi ya, kita isi dulu. Nah, jadi kita coba cek di bagian database-nya. Nah, di bagian pinjam. Nah, di bagian pinjam ini ada 3 data ya. Kemudian kita coba cek di bagian detailnya. Bagian detail. Nah, ini ada detail ya. Ada banyak datanya tadi, dimana datanya itu belum dihapus ya, karena memang kita banyak inputan. Nah, jadi di bagian pinjam ini kita coba inputkan di bagian ini 3. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini transaksinya ini ada nomor transaksinya itu ada 115. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya, seperti ini ada 2. Nah, jadi ini 151 transaksinya. Kita coba cek lagi di bagian detail pinjamnya, di bagian database. Ya, dimana di sini ada inputnya itu ada 2 ya. Ada 151. Nah, jadi di sini kita coba hapus di bagian di depannya ini, kita hapus. Nah, pada saat kita klik hapus, maka datanya ini nanti akan ikut terhapus juga ya. Dan di database juga datanya itu akan ikut terhapus juga. Kita klik di bagian ini. Oh ya, kita coba batalkan dulu. Ini di bagian tanggal pinjam ini ada tanggal 4 di bulan 4. Pinjam tanggal 4
bulan 4 kita pastikan di database ini datanya itu terhapus ya. Coba refresh, kemudian kita hapus. Nah, kemudian kita cek di bagian database-nya apakah datanya itu ikut terhapus. Kita coba cek. Nah, datanya ikut terhapus ya, ada 2. Kemudian kita cek di bagian detail. Di detail, nah, datanya juga ikut terhapus ya, di mana ID pinjam tadi itu 151. Nah, jadi di sini datanya ikut terhapus seperti ini. Karena memang tadi di sini untuk koneksi database-nya ini kita sudah masukkan daftar pinjamnya dengan detail seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coba tambahkan lagi ya. Nah, sini tambahkan tanggal pinjam kembali, kita coba simpan. Ya, dia seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan data baru. Kita simpan. Nah, kemudian di sini kita coba tambahkan lagi buku yang diambil itu berapa. Kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi. Tambahkan. Kemudian simpan draft. Ya, seperti ini. Kemudian kita simpan permanen. Ya, maka tampilan seperti ini. Nah, jadi ini kan sudah ditampilkan ya. Yang kita mau itu di mana di sini kita akan membuatkan sebuah tombol baru ya, tombol detailnya ya, agar kita bisa mengetahui berapa untuk di bagian sini ya. Nah, ini kan di bagian peminjamannya. Nah, jadi di sini kita mau itu buatkan tombol untuk detail peminjamannya. Ya, untuk apa ya? Karena memang agar kita mengetahui buku yang dipinjam itu berapa. Ya, untuk detailnya itu di mana buku yang dipinjamkan itu berapa dan jenis judul dan jenis dari buku itu apa saja. Nah, sehingga di sini kita akan membuatkan sebuah tombol baru di mana kita akan membuatkan tombol untuk detail peminjamannya agar kita bisa mengetahui buku yang dipinjam itu berapa dan apa-apa saja model bukunya. Nah, karena itu kita menuju ke bagian Visual Studio Code-nya kembali. Nah, kemudian kita menuju ke bagian di sini kita close dulu ya. Di bagian mana kita close? Transaksi. Nah, jadi kita coba cek kembali untuk di bagian ini cetak laporan peminjaman. Sini kita cetak ya, di bagian ini cetak laporan peminjaman. Kita ambil ini. Kemudian kita letakkan di bagian atas diserahkan. Oh ya, di bagian atas div. Oh, di bagian atas div ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba save ya. Lalu kita menuju ke bagian ini, kita coba refresh. Kemudian kita arahkan ke bagian sini ya. Ya, ini sudah ya. Kemudian pada saat kita klik cetak laporan peminjaman, nah, maka dia menampilkan data yang sudah kita pinjamkan tadi ataupun pengembaliannya tadi. Seperti ini. Ini sudah berhasil ya. Kemudian kita coba kembali. Nah, untuk langkah yang selanjutnya ini di mana kita akan melakukan validasi untuk hapus. Nah, jadi untuk validasi hapus validasi untuk hapus ini di mana di sini kita tidak sembarang untuk menghapusnya di bagian ini ya. Kita tidak sembarang untuk menghapusnya. Nah, jadi di sini kita mulai pada bagian admin. Nah, di mana di bagian peminjaman ini
diserahkan dan diterima ini kita memakai nama admin saya sendiri, Muhammad Adhar, yang ada di dalam admin ini. Nah, berarti secara otomatis kan admin yang di sini kan dipakai di dalam peminjaman ini. Berarti secara otomatis kita juga tidak sembarang untuk melakukan validasi untuk hapus, ya, sembarang untuk menghapusnya. Karena memang di bagian admin ini nama yang ini kita gunakan di bagian peminjaman seperti ini. Nah, jadi pada saat ini nanti untuk di bagian hapus ini, di sini kita akan mengunci di bagian hapus ini karena memang nama yang dipakai itu adalah untuk nama yang ada di bagian ini kita pakai di bagian peminjaman seperti ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke bagian Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kita menuju ke bagian beranda. Bagian beranda. Kemudian kita carikan data admin. Nah, kemudian kita cari tombol di data admin ini. Tanggal pinjam. Kita scroll ke bawah. Data admin. Kita coba scroll ke bawah lagi. Kita cari ini data admin. Ya, di sini ya. Ini data admin ya. Nama, tempat lahir, alamat, email. Oh ya. Di sini kita menuju ke bagian sini. Ya, persis di bagian sini. Kemudian kita ambil script untuk cari data di tabel lain. Kemudian kita letakkan di bagian sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita ke dalam lagi, dimana dia akan mencari data ke tabel lain sesuai dengan yang ada di sini dan tertera. Dan koneksi database-nya kita hapus. Kemudian di bagian sini, kita ubah nama variabelnya ini IDAS. Ya, kita taruhkan nama IDAS saja. IDAS. Kemudian variabel IDAS ini IDAS ya. Kemudian select bintang, hapus bintangnya, kita distinct distinct select distinct from pinjam. From pinjam where-nya ini diserahkan di diserahkan like variabel IDAS. Kemudian or-nya di sini kita ambil
idas or diserahkan like variabel idas or diterima kemudian like idas. Ya, seperti ini. Variabel idas or diterima like variabel idas. Seperti ini. Oke, ini kita coba dulu. Ya, seperti ini. Jadi, jika ditemukan, ini kita coba. Jika ditemukan, ini kita hapus. Nah, jadi jika tidak ditemukan, maka dia menampilkan ini. Yes. Kita pastikan di bagian sini. Kita matikan dulu tag PHP-nya, lalu kita hidupkan kembali. Maka dia menampilkan ini. Nanti ini kita disable ya. Nah, jadi untuk di bagian atasnya ini, jika ditemukan, maka dia menampilkan tombol ini. Maka dia menampilkan ini. Ya, tombol ini. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita berlakukan ya sama ya kayak yang tadi, dimana untuk di bagian ahref ya. Jadi di sini kita hapus, lalu di bagian sini, oh ya, ini kita hapus. Kemudian di bagian akhir, di dalamnya ini sampai pada bagian ini kita hapus. Ya, seperti ini. Kemudian di dalam warnanya ini kita masukkan disable. Disable. Seperti ini. Kita save as, lalu kita coba lihat hasilnya, kita coba refresh. Oh ya, di sini ada error ya. Baranda 2517. Oh iya, di bagian sini. Ya. Kita coba refresh. Ya. Bagian admin. Ini masih bisa fungsi ya. Masih bisa fungsi. Ini kan tidak fungsi. Kita coba cek kembali scriptnya. Kemudian oh ya, di bagian sini nama fieldnya belum ya. Kita di sini kita masukkan ID admin. Kemudian di sini select listing from pinjam. Oh ya, di sini oh ya, di sini kita lupa ya. Select listing ID pinjam. ID pinjam from pinjam, where diserahkan like variable idas. Kemudian di atas ini variabel D1 ya, sedangkan ini kita D saja. Pasti ini kita tambahkan satu lagi di D1. Oke, seperti ini.
kemudian kita save as, lalu kita coba jalankan, kita coba refresh, kita coba lihat hasilnya seperti ini ya, dimana tombol simpan ini tidak bisa kita klik lagi ya, ini kita tidak bisa hapus lagi karena memang datanya itu ditemukan seperti ini. Pada saat kita mengarahkan ke bagian yang lain ini kan secara otomatis arah kursor ini berubah. Nah, sedangkan kita menuju ke bagian untuk penghapusan ini sudah tidak bisa lagi ya, seperti ini. Ini sudah tidak bisa ya, karena memang nama Muhammad Andahari ini sudah digunakan ke bagian peminjaman ini kan namanya sudah digunakan ya di bagian ini seperti ini. Nah, untuk di bagian adminnya sudah berhasil ya. Kemudian langkah yang selanjutnya ini dimana kita menuju ke bagian ataupun pada tabel lemari. Nah, jadi di bagian sini juga sebaliknya, dimana di bagian tabel rak ini kita juga tidak bisa sembarang hapus ya. Nah, karena memang kita akan melakukan pengecekan apakah lemari ini digunakan di bagian ataupun di bagian tabel rak ya. Ini bahasa pemrogram PHP 7. Kita cek di sini apakah nama lemarinya ini digunakan di bagian tabel rak ini bahasa pemrogram PHP 7. Nah, ini digunakan pada tabel rak ya. Nah, jadi dimana kita akan melakukan pencarian data, cari data di tabel lain, dimana dia akan mencari ID ataupun tabel lemari di bagian tabel rak, ID lemari di bagian ID lemari di tabel rak. Nah, apabila ditemukan, maka secara otomatis untuk tombol hapus ini tidak bisa berfungsi ya, tidak bisa difungsikan. Nah, contohnya ini bahasa pemrograman PHP 7 ini, di mana lemari ini digunakan, ini nama lemarinya, nama lemarinya ya, sedangkan ini nama raknya. Nah, berarti secara otomatis nanti apabila datanya ditemukan, maka untuk tombol hapus ini tidak bisa dihapus ya, tidak sembarang hapus ya, karena memang nama lemarinya ini digunakan di dalam tabel rak seperti itu. Kemudian kita kembali ke bagian Visual Studio Code-nya. Kemudian kita cari data lemari. Oke. Ya, persis di bagian sini diubah data lemari. Ya, di bagian sini kan terdapat tombol hapus ya. Kita kasih ke bawah lagi, ini nomor lemari. Nah, jadi di bagian ini kita ambil lagi script cari data di tabel lain. Kemudian kita letakkan di dalam, persis di dalam sini. Kita ke dalam lagi ya. Kemudian untuk di bagian koneksi database-nya kita hapus, dan nama variabelnya ini kita hapus. Kemudian kita keluar dulu. Ini variabel s, kita cek lemari tadi itu
Ya, ini cek lemari. Kita copy di bagian data ini, kita tambahkan. Oh ya, tambahkan di sini di bagian data. Kemudian di ID ini kita tambahkan di ini. Ya, kemudian nama fieldnya ini ID lemari. Kemudian untuk variabel D2 nya kita sesuaikan ya. Sini kita taruhkan D2. Kemudian select bintang. Bintangnya kita hapus, taruhkan distance. Select distance. ID lemari. ID lemari. Select distance. ID lemari from rack, dari tabel rack. Kemudian where ID lemari. Where ID lemari like variable cek lemari. Apabila ditemukan di bagian sini, apabila ditemukan maka dia menampilkan ini. Dia menampilkan ini. Kita coba tutup dulu tag PHP-nya. Kemudian kita buka tab PHP di sini. Kemudian kita ambil script yang dihapus ini. Kita pindahkan ke dalam ini. Apabila ditemukan maka dia menampilkan ini. Ya. Kemudian di sini juga kita letakkan di bagian parsis di atas ini. Kita kasih mati dulu tag PHP-nya. Kemudian kita hidupkan kembali. Kita letakkan juga di bagian sini. Ya. Nah, apabila datanya ditemukan, maka di sini tidak bisa dihapus ya. Maka di sini kita hapus ini. Apabila data ditemukan, maka tombol hapus yang ditemukan ini tidak bisa dihapus ataupun disable. Ini hapus pada bagian ini. Kemudian di dalam kelas ini kita masukkan disable seperti ini. Kemudian kita coba save as. Kemudian kita coba melakukan testing di bagian ini ya, rack ya. Kemudian kita coba refresh. Kita menuju ke bagian rack lemari. Oh ya, rack ini belum ya, ini masih fungsi ini. Bagian lemari ini kan yang digunakan itu bahasa pemrograman PHP 7. Ini masih berfungsi. Kita coba cek kembali. Cek lemari. Select distinct from rack. Where ID. Oh ya, di sini lemari ya. ID lemari variabel. Kemudian kita coba refresh kembali di bagian lemari ya. Maka
tampilannya seperti ini. Ya, kenapa untuk tombol hapusnya di sini di bagian bahasa pemrograman 7 dan mobile computing ini tidak berfungsi, karena memang datanya itu sudah digunakan di bagian tabel rak. Nah, ini kan di sini kan yang tidak berfungsikan itu ada dua ya, bahasa pemrograman 7 dan mobile computing script. Nah, jadi di sini kita coba cek ini bahasa pemrograman PHP 7-nya, sedangkan ini bahasa mobile computing script-nya. Ada dua ini. Sehingga secara otomatis tombol hapus di bagian lemari ini tidak berfungsi karena memang datanya ditemukan. Seperti ini. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya ini di mana kita menuju ke bagian rak. Nah, jadi di rak ini kita juga tidak tidak sembarang untuk melakukan penghapusan data ya, karena memang kita akan di bagian rak ini juga tidak sembarang menghapus data ya, karena di rak ini juga bisa mengecekkan di bagian tabel buku ini apakah rak ini digunakan atau tidak. Di tabel rak ini, di tabel buku ini kan raknya ada yang digunakan ya. Nah, berarti secara otomatis di bagian ini tidak sembarang dihapus ya, karena memang datanya itu digunakan di dalam tabel buku. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita menuju ke Visual Studio Code di bagian buku ini. Nah, jadi untuk di bagian lemari ini sudah ya, dimana datanya ini kan tidak bisa dihapus karena memang kita tidak bisa melakukan penghapusan data sembarangan, karena data yang terdapat di dalam tabel lemari ini sudah digunakan di dalam tabel rak. Nah, sehingga secara otomatis data yang di sini tidak bisa kita hapus begitu saja. Nah, jadi kemudian selanjutnya ini di mana kita masuk pada data ataupun tabel lemari. Nah, jadi di tabel lemari ini di mana data dari nama rak ini sudah digunakan di tabel buku, sehingga untuk di tabel lemari ini tidak sembarang kita menghapus begitu saja untuk data-datanya, karena memang data yang ada di dalam tabel rak ini sudah digunakan di dalam tabel lemari. Nah, jadi kita masuk ke bagian ataupun Visual Studio Code-nya. Di bagian tabel rak. Di sini kita menuju ke tabel rak. Data rak. Ya. Di bagian sini kita coba scroll ke atas. Nah, jadi di bagian atas ini kita langsung saja menuju ke bagian ataupun tombol dari hapusnya ini. Ya, seperti ini kita biarkan di tengahnya ini kosong. Kemudian di sini seperti biasa kita memasukkan script cari data di tabel lain. Kita ambil. Kemudian kita letakkan persis di dalam sini. Kita ke dalam lagi. Lalu di bagian untuk koneksi database-nya kita hapus. Nah, jadi di sini di nama fieldnya ini kita taruhkan sembarang saja. Di sini saya taruhkan peder. Kemudian ini ya, peder. Kemudian nama variabel ini kita sesuaikan yang di atas. Ini 3. Kemudian ID rak, kemudian variabel ini kita taruhkan saja.
Ini di rak, kemudian MySQL Connector select this thing, this TINC, this thing ID rak from dari tabel buku, kemudian where ID rak like variable ini, dimana dia menampilkan dari ID raknya ya, seperti PDF. Kemudian jika datanya ditemukan, maka dia menampilkan ini. Nah, jadi untuk while MySQL ini while ini kita hapus saja untuk di bagian while. If echo berarti ini kita hapus. Oh, ini kita hapus ya. Ini. Nah, jadi jika ditemukan di sini kita tag PHP-nya, matikan dulu. Jika ditemukan, jika tidak ditemukan, maka dia menampilkan ini tombol hapus ya. Ctrl X, kita letakkan persis di bagian sini. Kemudian kita matikan PHP, lalu kita hidupkan dulu sini ya. Kemudian jika ditemukan, maka dia menampilkan ini. Kita coba save terlebih dahulu. Kemudian jika datanya ditemukan, maka secara otomatis tombol hapus ini disable ya. Berarti di bagian sini kita hapus, lalu di bagian ini kita ganti dengan tanda pagar. Di sini kita taruhkan disable ya, seperti ini. Kemudian kita coba melakukan testing. Kita coba refresh, kemudian kita menuju ke bagian tab. Nah, secara otomatis tombol yang datanya ditemukan di dalam tabel buku ini ya, data yang digunakan di tabel buku ini, secara otomatis tombol hapusnya tidak berfungsi. Kalau istilahnya itu disable ya, pada saat kita klik tombolnya tidak berfungsi seperti ini. Nah, kalau data yang mobile computing script ini kan nama lemarinya ya. Ya, tapi ini kan sama ya, sama. Kita coba cek di nama rak mobile computing. Nama rak. Oh ya, di sini kan nama raknya ya. Ini kan nama lemarinya. Raknya ini nama rak sosial di bagian ini tidak ada ya. Tidak digunakan, sehingga datanya itu tidak ditemukan, maka tombol hapusnya ini berfungsi karena memang datanya tidak ditemukan. Nah, jadi data yang ditemukan ini dari bahasa pemrograman sampai bahasa pemrograman 7 dan mobile computing script ini di ini ya, nama raknya ini ditemukan sehingga tombolnya itu tidak berfungsi seperti ini.
Nah, kemudian selanjutnya ini dimana kita menuju ke bagian tabel penulis. Nah, jadi tabel penulis ini dimana seperti kita lihat di dalam tabel buku ini. Di dalam tabel buku ini terdapat ada kolom yang namanya penulis. Nah, jadi di penulis ini juga datanya itu tidak sembarang kita untuk menghapus, karena memang data yang terdapat di dalam penulis ini sudah digunakan di dalam tabel buku, ya. Sama hal pada sebelumnya itu, pada tabel-tabel sebelumnya di tabel rak, tabel lemari, dan tabel admin. Nah, kemudian langsung saja kita menuju ke bagian Viscode-nya. Kemudian di sini kita melakukan pencarian untuk data penulis. Ya, ubah data penulis. Nah, jadi di sini kita arahkan ke bagian tombol hapusnya. Ya, kita kosongkan ke bagian tengahnya. Nah, di sini caranya itu sama hal kita melakukan pada cara-cara sebelumnya. Di sini kita ambil script cari data di tabel lain. Kemudian kita letakkan di dalam tempat yang sudah dikosongkan ini, kita pastikan di sini. Kemudian di sini kita sorong ke dalam lagi. Nah, jadi untuk koneksi database-nya kita hapus saja. Lalu kemudian untuk nama variabelnya ini kita ubah ataupun kita taruhkan dengan PD1. Oke. Nah, jadi di dalamnya ini kita masukkan namanya itu di sini kan penulis, ya, berarti di sini kita taruhkan ID penulis. ID penulis, kemudian di sini kita letakkan di bagian tiap-tiap data ini, ya, seperti ini. Kemudian di sini di select ini kita taruhkan seperti biasa distinct, distinct. Kemudian distinct ID rak, ID penulis, ya, ID penulis dari tabel buku. Kemudian where ID penulis like variabel ini, kita ambil variabel ini lalu diletakkan di bagian sini. Kemudian kita melangkah ke bagian bawah, if numerous variabel data satu. Nah, jadi selanjutnya ini kita kemudian di sini ini kita hapus saja, ya. Di bagian sini kita hapus while-nya. Kemudian ini sudah, ya. Apabila datanya ditemukan, maka dia menampilkan ini. Versi. Apabila data ditemukan, tidak ditemukan, ya, maka dia menampilkan tombol dia menampilkan tombol hapus ini. Tapi tombol hapus ini kita tidak disable, ya, karena memang datanya itu tidak ditemukan. Beda dengan data yang ditemukan. Apabila datanya ditemukan, maka tombolnya nanti itu kita disable. Seperti ini kita aktifkan kembali, ya. Lalu di bagian atas ini kita letakkan juga. Di sini kita matikan dulu PHP-nya, kemudian kita aktifkan kembali. Lalu kita letakkan persis di dalam sini, ya, seperti ini. Nah, karena memang datanya di sini ditemukan, maka kita untuk tombol hapusnya ini kita disable, ya, kita matikan agar tidak bisa dihapus. Maka di sini kita hapus dari bagian sini sampai pada bagian ini. Kemudian kita di dalamnya ini kita ubah menjadi tanda pagar, ya.
Lalu di btn Dangger ini kita masukkan di tabel. Oke, kemudian kita save all. Lalu kita coba lihat hasilnya, kita coba refresh. Kemudian di bagian penerbit ini masih aktif ya, bagian penerbit penulis ya. Oh ya, ini masih aktif, ini masih aktif ya, masih penulis. Untuk penulis ini marka Manila penulis. Oh ya, kita coba cek kembali untuk scriptnya. Di sini kan ID penulis. Oh iya, ini variabelnya ini kan variabel artinya kan 4 ya. Lalu di sini kita 4. Kemudian kita coba jalankan kembali. Kita coba refresh. Coba refresh menuju ke bagian penulis. Nah, maka secara otomatis tombolnya ini tidak aktif ya. Ya, karena memang datanya itu ditemukan di dalam tabel buku ini ya, dimana penulisnya itu digunakan sehingga dia menampilkan. Ataupun untuk tombol HP ini dia tidak aktif ataupun disable. Beda kalau datanya tidak ditemukan. Apabila datanya tidak ditemukan, maka secara otomatis tombol hapus ini aktif karena memang datanya itu dari ID penulis ini tidak digunakan di dalam tabel buku. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini di bagian sini kan untuk penulisnya sudah berhasil. Selanjutnya ini kita menuju ke bagian penerbit. Nah, karena memang di tabel buku ini penerbitnya itu digunakan ya, yang ini ya. Ini kita menuju ke bagian penerbit selanjutnya. Kita menuju ke Visual Studio Code. Lalu kita carikan data penerbit. Kemudian kita arahkan ke bagian atasnya. Kita kosongkan di bagian tengah. Lalu kita berlakukan sama hal para tabel-tabel sebelumnya. Kita ambil script cari data di tabel lain, kemudian kita letakkan di dalam sini. Kita kasih ke dalam. Kemudian untuk koneksi database-nya kita tidak digunakan, hapus. Lalu untuk penamaan variabelnya ini kita masukkan PD12. Kita letakkan di semua data ini. Untuk penamaan variabelnya lebih banyak, yang penting tiap-tiap nama variabel itu berbeda. Ya, seperti ini sudah ya. Nah, jadi untuk langkah yang selanjutnya ini dimana di sini kita sesuaikan ya, karena di tabel yang mau kita sebut adalah penerbit, maka di nama file ini kita taruhkan ID penerbit. Kemudian kita sesuaikan ya, dimana variabel D5 ini digunakan di bagian tabel penerbit. Maka secara tidak langsung di sini juga kita gunakan untuk variabel D5 nya. Kemudian kita menuju ke bagian bawah, select bintang this TINCT, from distinct ID penerbit from dari tabel buku, kemudian where ID penerbit, kita ambil variabel ini, kita letakkan di sini. Lalu kemudian if MySQL non-loss, variabel data ke-12. Nah, jadi untuk di bagian ini kita
ke bawah dulu. Nah, jadi apabila data ditemukan dan ini kita hapus. Apabila datanya ditemukan, maka dia menampilkan tombol ini. Ctrl X. Nah, apabila datanya tidak ditemukan, maka dia menampilkan tombol hapus. Nah, jadi tombol hapus ini kita tidak disable ya, karena memang datanya itu tidak ditemukan. Beda dengan data yang ditemukan. Apabila datanya ditemukan ataupun digunakan di tabel buku, maka kita melakukan disable ataupun kita matikan tombolnya. Kita matikan TPHP-nya, kemudian kita hidupkan kembali. Nah, kemudian tombol hapus ini kita letakkan juga di bagian atas ya. Kemudian kita matikan TPHP di bagian atas ini. Lalu kita hidupkan kembali. Ya, seperti ini. Kemudian seperti biasa kita hapus di bagian unblock-nya sampai pada bagian sini. Kemudian di dalamnya ini kita ganti dengan tanda pagar. Lalu di bagian dengar ini ataupun di dalam kelas kita masukkan disable. Kemudian kita save as. Ini sudah ya. Kemudian kita coba jalankan. Kita coba refresh. Kemudian kita menuju ke tabel penerbit. Nah, maka hasilnya seperti ini. Karena ini sudah tidak fungsi ya, karena memang data dari untuk tabel penerbit ini sudah digunakan di dalam tabel buku. Apabila datanya ditemukan, maka tombol yang hapus di sini disable ini tidak berfungsi, karena memang kita sudah disable ya, sudah dikunci untuk tombol hapusnya. Apabila data tidak ditemukan, apabila datanya tidak digunakan di dalam tabel buku ini, maka dia menampilkan tombol ini, dia bisa hapus seperti ini. Ini bagian penerbit sudah ya. Bagian penerbit ini sudah. Data untuk tombol hapusnya sudah disable. Ini nama penerbitnya ini Marka Manila dan Muhammad Adhar. Kita coba cek di sini. Bagian penerbitnya ini Marka Manila dan Muhammad Adhar ya. Oke. Seperti ini. Ini sudah ya. Di bagian penerbit. Nah, jadi kemudian sebagai percobaannya di sini kan ada ID penerbit ya. ID penerbit ini ada dua, Marka Manila dan Muhammad Adhar. Nah, jadi di sini saya coba melakukan pengeditan ulang. Nah, jadi di ketiga data ini kan yang digunakan penerbit itu adalah nama saya sendiri, Muhammad Adhar, ketiga-tiganya. Kemudian Marka Manila ini hanya satu saja. Nah, jadi untuk pembuktiannya di sini kita coba melakukan edit ini menjadi Muhammad Adhar seluruhnya. Sehingga apakah di tabel penerbit ini tombol untuk hapus ini berubah atau tidak pada saat kita melakukan perubahan di bagian tabel penerbit ini. Di sini penerbit ini kita ubah ke Muhammad Adhar, lalu kita simpan. Oke. Lalu kita coba cek di bagian penerbit apakah tombolnya itu masih berfungsi atau tidak. Penerbit. Nah, jadi secara otomatis pada saat kita melakukan perubahan data di bagian penerbit, maka secara otomatis tombol hapusnya di sini berubah karena memang datanya itu tidak ditemukan di dalam tabel buku. Nah, oke, karena itu kita ubah kembali untuk bagian penerbitnya, kita taruhkan Marka Manila, lalu kita simpan. Kemudian kita cek kembali, maka secara otomatis tombol hapus ini tidak berfungsi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita melangkah ke bagian tabel jenis buku.
Nah, jadi tabel jenis buku ini sebaliknya dia mencari data di bagian ini. Ini kan tabel jenis buku ya. Tabel jenis buku, kita masuk ke Visual Studio Code-nya ini. Lalu kita coba cari data jenis buku atau ubah data jenis ya. Oke, persis di bagian sini. Nah, jadi seperti biasa kita kosongkan di bagian tengahnya, lalu di sini kita ambil script cari data dari tabel lain, kemudian kita letakkan di bagian dalamnya, lalu kita sorong ke dalam. Kemudian untuk koneksi database-nya kita tidak usah gunakan. Kemudian penamaan variabelnya ini kita masukkan ke PD 123. Untuk penamaan variabel ini kita bebas ya. Oke, kita letakkan semua ini. Oke, seperti ini. Ini kita coba ke bawah. Data PDF 123. Oke. Kemudian nama filenya ini, karena di sini tabel jenis buku, maka nama file ini ID jenis buku. Kita sesuaikan dengan yang ada di dalam database perpustakaan, apa namanya, kita ID-nya ini kita sesuaikan dengan yang ada di dalam database ya. Kemudian select list listing ID jenis buku from dari tabel buku, from buku ya, ID jenis buku. Variabelnya kita ambil di bagian ini, kemudian kita letakkan di bagian sini. Kemudian variabel PDN 123, kemudian di bagian ini kita hapus ya. Kita hapus saja. Oke, kemudian apabila datanya ditemukan, maka dia menampilkan tombol hapus ini. Di sini kita letakkan dulu apabila datanya tidak ditemukan, maka dia menampilkan ini. Kita aktifkan kembali tag PHP-nya. Kemudian di atasnya juga kita letakkan. Kemudian kita matikan tag PHP, lalu kita hidupkan kembali. Oke, seperti ini. Kemudian apabila datanya ditemukan, karena datanya ditemukan di bagian atas ini, maka ini kita hapus. Kemudian di bagian ini kita ganti menjadi tanda pagar. Kemudian di dalam dengar ini ataupun di dalam kelas kita masukkan disable. Oke. Kemudian kita coba save as, lalu kita coba jalankan. Kita coba refresh dan lihat hasilnya di bagian jenis buku. Jenis buku ini tidak berfungsi ya. Kita coba cek kembali untuk scriptnya, ini masih aktif, berarti datanya ini tidak ditemukan. ID jenis buku HTML 343, HTML 343, tapi ini masih fungsi ya. Kita coba cek kembali scriptnya.
Oh iya, di sini kita lupa, di variabel D ini kita lupa menaruhkan 6 ya. Kita sesuaikan dengan yang di atas. Kemudian kita coba refresh kembali di bagian jenis buku. Nah, oke. Secara otomatis data yang sudah digunakan di dalam tabel buku ini dia tidak berfungsi tombolnya. Sedangkan tombol yang berfungsi ini data yang tidak digunakan di dalam tabel buku. HTML pemrograman web, kita coba lihat apakah ada jenis buku HTML pemrograman web. Nah, di sini terbukti datanya tidak ada. Seperti itu. Tapi untuk jenis bukunya berhasil disable untuk tombol hapusnya. Nah, kemudian kita menuju ke bagian tabel buku ini sendiri ya. Nah, di mana di tabel buku ini kita juga akan melakukan pencarian data di tabel peminjaman. Tabel bagian detailnya ya. Untuk bagian detailnya. Nah, jadi kita menuju ke bagian Visual Studio Code-nya. Lalu kita menuju ke bagian buku. Di bagian sini. Kita menuju ke bagian tabel buku ini. Kita scroll ke atas, coba cari tombol-tombolnya itu. Bukan ya. Ya, kita yang ini scriptnya ya. Tabel buku. Kita coba ya, sisakan di bagian tengahnya. Kemudian scriptnya kita letakkan di bagian dalam ini. Nah, kemudian kita ambil cari data tabel lain. Kita letakkan di bagian dalam ini. Kemudian di sini kita seperti biasa edit, hapus bagian koneksi database-nya. Kemudian nama variabelnya ini kita masukkan PD 1 2 3 4. Kemudian kita letakkan di bagian yang lainnya. Kemudian ini kita coba ke bawah. Yang ini kita hapus. Kemudian select bintang select DSTINCT, select DSTINCT, kemudian ID buku from dari tabel detail. From detail where ID buku, kemudian kita ambil variabelnya ini. Ya, variabel ini PD 1 2 3 4 seperti ini. Kemudian apabila datanya tidak ditemukan, tidak digunakan seandainya ya, tidak digunakan di tabel detail, maka tombolnya itu aktif. Di sini kita tampilkan di sini. Datanya tidak ditemukan ya. Maka kita matikan tag PHP-nya, kemudian kita hidupkan kembali. Ya, sama halnya dengan di atas, kita matikan, lalu kita hidupkan kembali. Tombolnya kita letakkan di sini juga. Kita ke dalam. Lalu unclock-nya kita hapus sampai pada bagian sini.
bagian deret kita hapus sampai pada bagian sini, kita ganti dengan tanda tagar. Kemudian btn di dalam kelasnya ini kita masukkan ataupun kita save, kita kunci untuk tabel untuk tombol hapusnya ini apabila datanya itu digunakan di dalam tabel detail disable. Oke. Kemudian kita coba save as. Kemudian kita coba melakukan testing, kita coba refresh, kita menuju ke bagian buku. Oh ya, buku ini masih aktif ya. Coba cetak laporan. Buku yang digunakan itu pemrograman Java dan pemrograman PHP. Sedangkan di bagian sini buku itu pemrograman Java. Ini masih aktif ya. Kita coba cek kembali skripnya. Atau mungkin ada kekeliruan. Oh iya, di bagian sini kita lupa ya. Di bagian ini tanpa menaruhkan ID rak, ID buku ya. Kemudian untuk variabelnya ini kita sesuaikan dengan variabel yang di atas, di mana variabel yang digunakan di atas ini adalah variabel saja. Berarti yang salah di sini tadi adalah ID buku. Kemudian kita coba save kembali, lalu kita coba jalankan. Kita coba refresh, lalu kita lihat di bagian tabel buku. Nah, maka secara otomatis data yang digunakan di dalam tabel detail ya untuk buku ini tombolnya tidak berfungsi. Nah, jadi untuk lebih memastikan lagi, di sini kita coba cek di bagian detailnya, di bagian atas ini. Di sini kita coba cetak laporan. Cetak laporan. Nah, jadi di cetak laporan yang pertama ini, di mana dia menyerahkan buku pemrograman Java. Kita coba cek di bagian sini. Apakah ada buku pemrograman Java? Pemrograman Java, ya benar ya. Sedangkan kita cek kembali pemrograman Java Left-D dan pemrograman PHP. Apakah digunakan di dalam tabel detail? Oke, kita memastikan. Kita menuju ke peminjaman. Lalu kita coba ke detail peminjaman ini. Kita cetak laporan sudah buku yang sudah disediakan. Nah, jadi ini pemrograman Java dan pemrograman PHP. Cek kembali di buku pemrograman Java, dan pemrograman PHP. Ya, seperti ini. Nah, jadi untuk di bagian bukunya ini sudah berhasil sudah berhasil disable ya, karena memang datanya ditemukan. Jadi untuk buku ini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya ini di sini kita masuk pada tabel di bagian tabel pengunjung. Ya, di tabel pengunjung ini kita akan melakukan pencarian data ya, sebaliknya di tabel peminjaman. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian Visual Studio Code-nya. Di bagian sini kita menuju ke bagian data di data peminjaman. Kita coba scroll ke atas ya. Di atas ini di bagian di bawah dari 0 ini. Di sini kita kosongkan. Kemudian kita ambil script cari data di tabel lain. Kemudian kita letakkan di bagian dalamnya. Oke. Kemudian kita scroll ke dalam. Kita pindahkan ke dalam. Kemudian untuk koneksi database kita hapus. Kemudian di bagian ini variabelnya ini kita ganti dengan
PDR 1 2 3 4 5. Kita letakkan di tiap-tiap data. Oke, seperti ini. Kalau yang ini kita hapus karena tidak digunakan. Selanjutnya ini kita ke atas. Apabila datanya ditemukan, di sini nama fieldnya ini ID pinjam. ID pinjam untuk variabel D-nya ini kita sesuaikan dengan yang di atas. Di atas ini kita gunakan variabel D9. Berarti di sini untuk D-nya kita 9, total 9. Kemudian select this distinct ID pinjam from dari tabel di sini kita salah ya. Di sini ID kemudian di sini ID pengunjung ya. ID pengunjung. Oke. ID pengunjung select distinct ID pengunjung. ID pengunjung from dari tabel pinjam. Tabel pinjam. Kemudian where ID pengunjung variabel PDR 1 2 3 4 5. Nah, kemudian apabila ditemukan dia apabila tidak ditemukan dia menampilkan nomor ini. Ctrl X. Kemudian kita letakkan di dalam ini. Kita matikan tag PHP-nya, kemudian kita aktifkan kembali. Kemudian kita juga copy, letakkan di bagian atas ini juga. Kita pastikan di sini, bagian sini. Oke. Kemudian kita matikan tag PHP-nya. Lalu kita hidupkan kembali. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita matikan untuk tombol hapusnya apabila data ditemukan. Kemudian di dalam href kita ganti dengan tanda pagar. Lalu di sini kita masukkan di sublet. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini kan sudah ya. Kemudian untuk di bagian ini kita letakkan, kita copy saja. Kita letakkan di bagian bawah ini. Di bagian ini kan hapusnya ada 3 ya. Berarti kita letakkan di ketiga dari tombol hapus ini. Kemudian di sini kita letakkan di bagian sini ya. Ini kita kontrol. Salah. Ini kita letakkan sini. Kontrol. Kita letakkan di bagian sini. Oke. Kemudian kita letakkan juga di bagian bawahnya. Oke, seperti ini. Jadi ini kita sudah letakkan semua ya di bagian tombol-tombol untuk hapusnya ini. Kemudian di bagian atas ini, di bagian 1 ini dia menampilkan kemudian kita coba
testing ya, atau kita coba jalankan. Kita lihat dulu hasilnya apakah berhasil ataupun ada kendala. Kita coba refresh. Kita menuju ke bagian pengunjung. Oh ya, datanya ini masih aktif ya. Ini masih aktif. Sebenarnya ini disable. Di bagian Muhammad Adhari ini sebenarnya ini disable ya. Ini coba kita cek kembali, atau mungkin ada kesalahan di di bagian scriptnya. Scroll ke atas, kita pause dulu. Di sini untuk variabelnya kita coba ubah dulu ya. Ini kita coba taruhkan 6. Taruhkan 6 supaya nama variabelnya tidak ada kesamaan. Ini sudah semua. Kemudian kita coba scroll ke atas, ini biarkan 5 saja. Terus di bagian ini kita taruhkan 7 7 5 7 4 5 7 7. Oke. Variabel D9. Variabel D9. Ini sudah ya, pas untuk variabel. Tapi letak kesalahan di mana ya? Variabel D9. Ini sudah. Coba. Oh iya, padahal di sini kita salah ya. Sebenarnya itu di tabel peminjam, bukan sebenarnya itu di tabel pengunjung ya, bukan tabel peminjam. Ini kan tabel peminjam ya. Di sini kan tabel peminjam, padahal di tabel pengunjung. Berarti kita di sini kita kita coba kontrol gitu ya. Kita coba ulang lagi. Kita coba ulang ya. Oke, seperti ini. Ini sudah ya. Kemudian ini kita hapus saja. Kita kembali semula ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita save as. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita langsung saja menuju ke tabel pengunjung. Coba save dulu. Kita coba refresh bagian ini. Pas. Kita menuju ke tabel pengunjung. Oke. Data pengunjung di bagian sini ya, persis di bagian sini kita kasih kolom di tengahnya. Seperti biasa kita ambil script cari data di tabel lain. Yang ini kita ambil, kemudian kita letakkan di bagian sini.
Kemudian di sini untuk koneksi database-nya kita tidak usah digunakan. Kemudian ini kita scroll ke bawah, ini kita hapus. Kemudian variabel ini kita ubah atau kita tambahkan pder12. Kemudian kita letakkan di bagian sini, kemudian di bagian sini, di bagian sini, ya seperti itu. Kemudian untuk penamaan ini di sini kan kita sesuaikan ya untuk variabelnya, di mana variabel yang digunakan di atas adalah variabel D8. Berarti secara otomatis di sini kita taruhkan variabel D8 dengan nama fieldnya ini ID pengunjung, ID variabel 8 ID pengunjung, kemudian select bintang. Di sini bintangnya kita ubah menjadi listing ID pengunjung ID pengunjung di tabel pinjam, kemudian ID pengunjung like variabel sekian beda 12. Oke, seperti itu. Kita coba cek kembali ya, select this DINCT ID pengunjung from pinjam where ID pengunjung. Maka apabila dia menampilkan ini, kita ambil, apabila datanya tidak ditemukan, dia menampilkan tombolnya itu aktif. Tombolnya aktif. Maka apabila datanya ditemukan, dia menampilkan ini. Kita matikan dulu teks PHP-nya, kemudian kita aktifkan kembali. Ya. Maka dia menampilkan ini ya. Nah, jadi untuk data yang tidak ditemukan itu, maka tombol hapusnya aktif. Karena di sini kita tidak matikannya ataupun tidak disable. Kemudian kita pastikan juga di bagian di atasnya, di bagian data yang ditemukan, di bagian sini kita pastikan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita matikan dulu tag PHP-nya, kemudian kita aktifkan kembali. Kemudian di unclock-nya kita hapus seperti biasa pada tabel-tabel sebelumnya. Kemudian di bagian huruf delete-nya kita hapus juga sampai pada bagian ini, kemudian kita ganti dengan tanda pagar. Oke. Kemudian di dalam kelasnya ini kita masukkan disable ya, disable. Kita sesuaikan di disable ya, seperti ini, disable pakai D ya, disable. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba save as, lalu kita coba lihat hasilnya. Kita menuju ke beranda. Ini kita save terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke bagian website-nya, kemudian kita coba refresh di bagian pengunjung, maka secara otomatis tombol hapusnya tidak aktif ya, seperti ini. Karena memang kenapa tombol hapusnya tidak aktif ya, tidak bisa berfungsi ya, karena memang datanya itu ditemukan, karena datanya itu sudah digunakan dalam tabel peminjaman, seperti itu. Nah, jadi ini sudah aktif ya. Kemudian ini kan digunakan semua ya, di bagian pengunjungnya ini ada Andre, Azhar Lukman, dan Muhammad Adha. Ini Azhar Lukman, Muhammad Andre, dan sudah ya. Kemudian di sini kita coba tambahkan data baru ya. Di sini kita coba EGIS lah, ataupun AHD script, kemudian tambah lagi kota tanggal sekian, ini AHD script PT.
siswa. Kita simpan. Oh ya, add ya. Add, kita simpan. Ini datanya sudah, ini ASH script ya. Nah, jadi di sini kan tidak masih aktif ya di sini. Ya. Kemudian di sini kita coba tambahkan. Nah, ini kan datanya kan masih aktif. Untuk tombol hapusnya aktif ya, bisa dihapus ya karena memang datanya tidak digunakan di tabel peminjaman. Nah, jadi di sini kita coba gunakan tabel gunakan peminjam di bagian script tadi ya. Kita gunakan ini, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ya, AHD script. Nah, ini kan bisa dihapus ya. Kemudian kita lihat apakah AHD ini masih aktif tombol hapusnya atau tidak. Kita coba klik. Nah, maka secara otomatis tombol hapus yang di bagian ini tidak aktif ya, tidak berfungsi ataupun disable. Karena memang datanya sudah digunakan di dalam tabel peminjaman. Kemudian kita coba hapus kembali. Kemudian kita coba cek di bagian pengunjung, maka dia aktif kembali. Seperti itu ya. Ya sudah semua ya, dari mulai profil admin ini ada 1, kemudian ada lemari ada 2, kemudian rak ini ada 3 ya, datanya yang digunakan dalam tabel penulis, tabel buku ya. Kemudian penulis ada 3 ya, ketiga-tiganya. Kemudian penerbit ada 2, jenis buku ada 2, buku ini ada 3, pengunjung ada 3, dan peminjaman ada 3. Oke, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mengenai validasi hapus data ya pada video yang ke-20 ini ataupun pada part yang ke-20 mengenai validasi hapus data. Nah, kemudian kita akan lanjut pada video yang selanjutnya ataupun pada part yang selanjutnya. Sekian.